Teman Aryani, masih di Creativeness bersama Bu Aryani Widakdo. Halo, Udah teman-teman berubah. juga. Saya seneng deh kalau udah sama orang fashion gitu ya. Udah bingung gitu, aduh bajunya gimana. Sudah tinggal kita apa ya, pakai selendang, Pakai selendang, pakai apa gitu selendang kan. batik. Bu, ini keren banget. Jadi sebenarnya kita bener ya, beli baju nggak usah banyak-banyak. Tapi aksesoris atau kita punya properti lain yang bisa membuat penampilan kita itu berubah. Betul. Nah, ini keren banget. Dan satu lagi ya, saya kan dulu kenal Bu Aryani udah cukup lama. Dulu kalau ada upacara kelulusan saya diundang, saya nonton gitu fashion show-nya gitu, saya ngeliat, duh ini anak-anak ya gitu. Saya taunya Bu Aryani itu ya kepala sekolah, guru, terus tahu-tahu kok bergerak di zero waste fashion ya. Sejak kapan sih Bu sebenarnya? Sejak saya pensiun, memang saya kan punya banyak waktu nih untuk riset. Pekerjaan saya selama saya menjadi kepala sekolah di Arfa School of Fashion memang termasuk riset. Oke. Tetapi setelah saya katakan pensiun, itu kan punya banyak waktu. Nah, menemukan zero waste fashion ini adalah sesuatu yang istimewa karena saya sendiri tidak mengira. Seorang teman dosen di sebuah perguruan tinggi di Surabaya memberi saya beberapa lembar fotokopi. Dia mengatakan, Bu, ini baju ini unik polanya karena tidak meninggalkan perca. Saya kan bingung, saya bertanya kepada dia, bagaimana ya bisa membuat baju tanpa meninggalkan perca? Apa kampuhnya? Kampuh itu seam dalam bahasa Inggris. Sisa jahitan itu apa namanya, pinggirannya jahitan itu disempitkan ya biar percanya itu nggak banyak gitu. Nah dia sendiri juga nggak tahu waktu itu, dia juga belum sempat belajar. Setelah saya pelajari, kemudian saya membeli sebuah buku, ternyata yang dimaksud dengan zero waste fashion itu adalah proses produksi yang tidak menghasilkan limbah. Artinya dari pola itu sudah dimulai dengan meletakkan sedemikian. Ini kebetulan ada contoh seperti ini. Mungkin bisa di zoom. Ini adalah pola kimono. Ya, kimono nanti ada contoh itu di belakang. Ini adalah pola kimono. Kalau kita melihat seperti ini dengan pemahaman menjahit secara konvensional, itu bingung. Bagaimana bisa jadi kimono begitu? Ternyata kalau kita kerjakan, yang tadi ada garis merah itu dipotong. Dipotong, di sini dipotong, kemudian garis leher dipotong, ini kerung lehernya dipotong. Nah, sekian ini sudah bisa jadi baju dengan cara dilipat ke dalam. Ya kan? Ini tadi yang aslinya terbuka, kita lipat ke dalam. Nah, hanya begini sudah, tinggal nanti dijahit. Dijahit sambungannya di sini, terus lehernya tadi, ada bagian kecil. Ada di sini? Oh, ya. Nah, bagian yang kecil ini, bagian yang leher ini dijadikan kantong. Ya, jadi artinya seluruh bagian itu tidak ada yang terbuang. Jadinya seperti apa? Seperti baju yang di belakang ini. Oh, ini kantongnya? Ya, kantongnya itu adalah bekas dari kerung leher. Lehernya bundar gini ya? Ya, Terus kebetulan ini dibuat dari perca. Jadi ini sambungan begitu ya, disambung-sambung. Memang kalau hitam barangkali tidak kelihatan. Dikasih lapisan. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan perca menjadi sebuah, kita sebut kimono, meskipun ada yang protes kok dinamakan kimono, karena pola aslinya memang namanya kimono. Iya, lengannya kan juga kayak lengan-lengan kimono gitu ya? Iya, tinggal dilipat ya tadi. Oh ya ampun, iya. Tinggal ini dilipat ke dalam, nah sudah jadilah baju. Sebentar ya. Teman Aryani, tunggu dulu. Saya walaupun nggak bisa jahit, tapi tahu lah gitu ya. Pola, ini kain kotak gitu kan. Kain itu kan bentuknya kotak gitu ya, kotak. Terus nggak buang. Iya, tinggal dipotong di garis yang jahit ini tadi. lipat jadinya gini.
Iya. Berarti ini kan jahitnya cuman satu ini di sini. iya ya. Sambungan sini. hanya Sambungan di sini. iya, makanya karena ininya aja kan tinggal lipat juga Iya, tinggal kan. lipat. Oke, gimana teman Aryani? Tapi sebentar, Bu, saya mau nanya. Ini tadi kan perca ya. Iya. Berarti perca-perca itu dijahit terlebih dahulu sampai berbentuk Sampai kotak. berbentuk kotak. Iya. Tentu saja tidak harus dari perca, mau dibuat dari kain yang utuh tentu saja boleh-boleh saja. Tetapi perca itu bisa sangat cantik kalau kita bisa memadukan warnanya. Betul. Ini perca ya. Iya. perca. Jadi sebenarnya motifnya tuh beda-beda, cuman warnanya senada. Iya, saya pilih yang senada, mendekati Oke. warna ungu. Begitu. Oke, jadi walaupun motifnya beda-beda, tetap satu vibes-nya sama gitu Iya. ya, Bu. Oke lah, misalnya teman Aryani di sini ada yang sudah biasa menjahit gitu, tapi mungkin ada yang nonton di sini karena denger episode yang sebelumnya kita tidak hanya bicara tentang jahit menjahit ya, tapi juga industri fashion. Terus ngeliat gini, jiper dong, saya nggak bisa jahit, Bu. Berbekal niat aja cukup nggak, Bu? Wanita sekarang, generasi ya seperti generasi anak saya begitu ya, memang jarang yang bisa menjahit kecuali hobi. Oke. Tetapi pada saat saya mengadakan seminar sudah lama, mulai dari pandemi kita tahun berapa ya? Tahun 2020. 2020? 2020 pertengahan itu kita sudah mulai mencari cara bagaimana supaya dapat menjangkau teman-teman yang tidak bisa ke Surabaya untuk belajar begitu ya. Nah, ada beberapa yang tidak bisa menjahit atau karena sesuatu hal belum punya mesin jahit, mereka bisa menjahit dengan tangan. Itu Ya dia. pasti akan butuh waktu lebih lama, tetapi bisa. Bisa jadi sarana healing loh. Iya betul. Sewing is soothing. Memang benar Oh, banget iya. itu. Iya. Oh my god. Mungkin gerakan berulang-ulang yang sama itu menenangkan. Maaf, mungkin kalau seperti di agama, seperti doa rosario ya, Iya. satu, mungkin kalau Sama kalau Islam zikir. ya zikir seperti itu. Jadi sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang ditambah sebuah falsafah bahwa sekarang ini yang kita kerjakan bisa dimasukkan ke dalam slow stitching atau slow sewing begitu. Itu memang benar-benar healing karena oke. tidak ditargetkan kapan harus selesai. Berbeda tentu dengan apakah seruis bisa untuk jualan? Tentu saja bisa. Tapi kalau kita jualan itu kan pasti ada target kan. Ya. Nggak mungkin dong jualan itu kapan selesai kapan Mbak? Oh kapan-kapan nggak mungkin. Iya, Tapi iya, iya. sebagai bagian dari healing itu memang bisa. Saya Menjahit itu soothing, menenangkan. Pantes ya, saya punya temen gitu ya, yang dia itu sebenarnya faktor stressingnya tuh tinggi, dan dia ada di rumah saya terus gini, kamu ada baju-baju yang sobek nggak? Banyak, saya bilang gitu, saya keluarin semua gitu. Terus dia jahit, udah nggak pakai ngomel nggak apa. Saya kayak gini, saya sampai sungkan Bu gitu, baju-baju saya dijahitin semua sama dia. Ya sudah, ini udah kelar semua dan dia happy. Iya. Oh my god, beneran loh ini ternyata. Betul. Oke, kayaknya saya harus belajar nih supaya bisa tenang, bisa apa sih bahasa saya menenteramkan kayak Bu Aryani. Tidak marah-marah di sosmed. Betul, nggak marah-marah di sosmed gitu. Berarti salah satu cara untuk healing adalah menjahit. Menjahit. Oke. Tanpa target ya. Jadi Iya. bukan menjahit dalam arti kata memproduksi itu. Iya, betul. Oh, tambah stres nanti ya. Waduh, nanti besok dia ambil jahitannya gitu. Bu, saya tuh mungkin juga teman-teman Aryani kepingin belajar lebih jauh gitu. Kalau mau dapat informasi-informasi tentang kelas-kelas ibu itu kami bisa dapat dari mana, Bu? Dari Informasi. sosmed kami, ada di Facebook Teman Aryani, kemudian ada juga di Instagram Aryani Creativitiness. Itu selalu kami share seminar yang berikutnya ya. Sampai saat ini kami memakai Zoom untuk mengajar. Dan saya kira cukup jelas karena ada videonya, ada presentasi bersama saya dan lain-lain. Sekali lagi menjahit itu menyenangkan. Sewing is fun, sewing is soothing. Setuju ya Mbak Didi? Setuju, saya harus belajar.
Siapa tahu saya bisa punya kimono bikin sendiri. Hati-hati teman Aryani, nanti saya salib loh. Anda yang sudah bisa menjahit, nanti saya susul ya. Dan ini memang kalau kita bicara tentang showing is healing, is shooting gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang tepat untuk kita yang mungkin secara waktu masih banyak tersisa karena pandemi, banyak yang work from home. Daripada stres, ayo kita belajar menjahit ya. Jadi ikuti saja, kalau di Instagram ada di Aryani Creativitiness. Kalau di Facebook ada di teman Aryani. Oke, Mbak Aryani terima kasih. Terima kasih juga Mbak Diti. Oke, ada jaminan nggak orang yang nggak bisa jahit seperti saya bisa berapa lama untuk belajar? Karena Zerowis itu menjahitnya lurus-lurus. Begitu Anda pegang mesin dan bisa menjahit lurus, pasti bisa menjahit baju. Siap. Aduh, kena tantangan lagi nih saya. Garuk-garuk dulu ah. Teman Aryani, terima kasih ya sudah bersama kami di Creativitiness ini. Banyak sekali yang bisa kita gali, tidak hanya tentang jahit-menjahit, tetapi juga tentang apa ya yang ada di industri fashion kita. Industri fashion di luar negeri masih banyak, Bu. Masih banyak. Kita masih belum ngomongin wastra ya, kain-kain, tentang batik. Kita masih ngomongin banyak hal. Jadi subscribe dong ya, dan langsung aja komen-komen Anda kepingin tahu konten apa yang bisa kami sajikan di Aryani Creativitiness di YouTube kami. Follow juga sosmed yang ada di Facebook teman Aryani, dan juga di Instagram Aryani Creativitiness. Terima kasih untuk Anda semua. Terima kasih Bu Aryani. Terima kasih Mbak Diti. Sampai ketemu lagi. Jumpa lagi. Ya, dadah.